Your steadfast love we can't escape. Your faithfulness an endless sea, so full of grace and mercy. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Na 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 na. Handed by the past no more. My innocence has been restored. Forgiveness flows from your face. Your kindness shown in all your ways. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. There's never been anyone like you. Never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Never been anyone like you. Never been anyone like you. You are worthy. You are worthy. Your hope is rising like the sun. To all is God, the new has come. I fix my eyes on Christ alone. My rock, my shield, my cornerstone. We sing, God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. Is so good to me. Here I stand before you now, as honestly as I know how. Broken by the days gone by, Spirit help my soul to rise.
triumphs over judgment. Love wider than horizon, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God, your heart, oh God, is all I want. They say that it's impossible to ever save a sinner's soul, but He guides us to the prodigal. My beloved one, you're welcome home. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God, your heart, oh God, is all I want. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. All to Jesus I surrender, all to Him I freely give. I will ever love and trust Him, in His presence daily live. Come on. Your mercy triumphs over judgment. Love wider than horizons, stronger than the sea. Lord, your kindness lead us to repentance, to the heart of God, to your heart, to your heart, your heart of God is all I want. Walau tak pernah lihat wajah-Mu Tuhan, tapi kami tetap percaya
dan menjadikan Engkau satu-satunya pribadi yang kami cinta, Tuhan. Sama-sama kita katakan, walau tak pernah lihat wajahmu, tanganmu tak pernah ku raba, tak pernah ku jamah ujungnya jubahmu, namun kehadiranmu kosongku, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kosongku, kau bangkit, aku tak di sana. Namun ku percaya dan tetap ku cinta dirimu lebih dari segalanya. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya muka dengan muka nanti, ku melihat wajah penebusku. Kehormatanku bila menderita bagimu dan setia sampai akhir nafasku. Bila tiba saatnya
Shalom semuanya. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita berdoa dulu yuk. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kesempatan kali ini Tuhan kami dapat mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami minta ampun kalau kami ada salah Tuhan seminggu ini, bahkan hari ini kami ada kesalahan, baik pikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami yang melukai perasaan-Mu, yang menyinggung perasaan-Mu. Kami minta maaf Tuhan. Tuhan, sekiranya kami ingin mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan, kami sambut firman-Mu. Amin. Oke, shalom semuanya. Perkenalkan Koko Steve. Koko ingin menyampaikan satu sharing pada pagi hari ini mengenai tentang hubungan kita sama Tuhan. Koko kasih topik diriku, dirimu, dan dirinya. Diriku, dirimu, dan dirinya. Ingat ya, diriku, dirimu, dan dirinya. Topik ini menggambarkan atau membahas tentang hubungan kita, hubungan Koko, hubungan kalian yang di rumah, dan hubungan kita semua dengan Allah kita, yaitu Tuhan kita, Bapa kita, yang kita percayai dan kita imani. Orang Kristen banyak menganggap ini sepele, menganggap hubungan orang Kristen adalah sebagai jemaat dengan bapaknya atau jemaat dengan Tuhannya. Tapi Alkitab tidak mengajarkan hubungan kekristenan yang seperti itu, terutama di perjanjian baru ya. Kalau di perjanjian lama emang bangsa Israel dan para nabinya itu digambarkan mengkotakkan hubungan antara hamba dengan tuannya, hamba dengan Allahnya, seperti itu. Tapi di perjanjian baru itu ada relationship yang lebih dalam ketimbang hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan hamba dengan tuannya. Itu semua di perjanjian barunya lebih dalam hubungannya, yaitu digambarkan hubungan antara bapak sama anak, hubungan persaudaraan. Makanya dikatakan kan, Tuhan Yesus mengatakan sendiri, barang siapa yang melakukan kehendak Bapa ialah saudaraku yang laki-laki dan saudaraku yang perempuan. Ada hubungan di sini. Terus juga banyak ayat-ayat perumpamaan yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen adalah mempelai Kristus. Ada beberapa firman dari perjanjian baru menggambarkan hubungan yang begitu dekat. Bahkan di salah satu ayat yang mengatakan bahwa kamu harus mengenali Tuhanmu, mengenali di situ menggunakan kata yada, yang berarti seperti hubungan suami istri yang bersetubuh. Nah, yang jangan ngambil pornografinya, maksudnya jangan ambil pornonya, tapi ambil esensi dari kata itu gitu ya, yang dari yada tadi, yaitu kenapa menggunakan kata yada? Karena ketika kata yada hubungan suami istri tersebut itu berarti menggambarkan suatu hubungan yang amat sangat intim. Karena hubungan suami istri sangat amat intim, semuanya terbuka, nggak ada yang ditutupin sama sekali gitu. Hubungan yang amat sangat intim, intinya itu. Jadi nggak ada ada jarak atau halangan lagi, dan hubungan kita sama Allah Bapa, sama Allah Tuhan kita gitu. Yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besar kita mengasihi Tuhan dan seberapa besar kita serius sama Dia. Itu yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Koko mau buka satu ayat Alkitab yang kita baca sama-sama ya, di Matius 6 ayat 24. Kita baca sama-sama di Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Allah kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Kamu nggak bisa pilih keduanya. Kamu nggak bisa pilih surga apa neraka. Kamu nggak bisa pilih jahat atau baik. Jahat ya jahat, baik ya baik. Kudus ya kudus, dosa ya dosa. Udah gitu aja. Nggak bisa 99% Tuhan, 1%-nya you pilih Lucifer aja. Nggak bisa. Ayat ini
Matius 6 ayat 24 sangat amat tegas bahwa kamu hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan. Kamu hanya bisa mengabdi sama satu Tuhan. Kalau ini ya, kata-katanya diganti sedikit, bisa dipahamin seperti gini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian, ia akan membenci Tuhan atau mengasihi Allah. Jika demikian, ia akan membenci Lucifer dan mengasihi Tuhan, atau ia akan setia kepada Tuhan dan tidak mengindahkan Lucifer atau dosa. Kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kamu nggak bisa mengabdi kepada dosa, dan kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan juga. Kamu cuma bisa pilih salah satu. Sama seperti hubungan kita sama mungkin yang kalian udah pernah pacaran atau sebagainya. Kamu nggak mungkin bisa mengasihi dua pacar sekaligus dengan porsi yang sama, itu nggak mungkin. 50-50 itu nggak mungkin. Pasti ada salah satu yang kamu lebih sayang atau kamu yang lebih pilih dia gitu. Karena hati kita itu atau naluri kita itu akan cenderung akan mengasihi mengasihi yang satunya lagi gitu, atau mengasihi salah satu, nggak mungkin bisa mengasihi dua-duanya. Kayak misal contoh begini, kamu punya dua handphone, satu iPhone, satu Samsung taruhlah. Kamu nggak mungkin sayang sama keduanya, pasti ada salah satu yang kamu pegang. Kamu nggak mungkin dan buka Instagram, satu TikTok gitu kan. Satu pakai handphone si iPhone, buka TikTok, tapi di tangan yang satu lagi kamu pakai HP yang si Samsung, buka TikTok gitu misalnya. Kamu nggak mungkin bisa begini dong, kamu pasti taruh salah satunya. Kamu kan scroll yang ini, karena fokus kita itu hanya cuma bisa satu gitu. Sama halnya dengan kekristenan, hubungan kita sama Tuhan hanya bisa satu. Maksud dalam artian hubungan kita sama Tuhan, kita cuma bisa pilih satu di antara Tuhan atau dosa. Renungkan kembali seberapa serius kita sama Tuhan. Renungkan pada pagi ini seberapa serius kita sama Tuhan. Seberapa kita mengasihi Dia, seberapa kita mencintai Dia. Dan mungkin ada orang mengatakan begini, kok gue gak punya alasan buat mengasihi Tuhan, hidup gue berantakan. Tuhan, gue bahkan mempertanyakan Tuhan di mana gitu. Gue cuma bisa bilang begini, kalau kalian ada di posisi itu, stop untuk salahkan Tuhan, stop untuk mempertanyakan Tuhan ada di mana. Mungkin kalian penjelasannya agak lebar, tapi kok cuma mau bilangnya begini, kalian cuma perlu tahu bahwa Tuhan itu sangat baik. Mungkin belum saat ini, karena hidup kalian masih panjang. Kalian gak bisa melihat satu kejadian itu buruk, sepanjang hidup kalian akan buruk. Enggak. Kalian harus percaya bahwa Tuhan itu amat sangat baik, dan Tuhan hidup kalian itu ada di dalam kontrol tangan Tuhan. Apapun keadaan kalian hari ini, kita cuma mau bilang gini, Tuhan itu sangat amat baik sama kita. Sangat amat baik. Mungkin sudut pandang kita aja yang belum bisa melihat kebaikannya Tuhan. Mungkin keadaan kita yang sekarang kurang nyaman, kurang baik, dan sebagainya membuat kita mempunyai banyak alasan untuk tidak mencintai Tuhan. Tapi Koko cuma mau bilang, percaya sama Koko, dan percaya sama apa yang Koko ngomongin, bahwa Tuhan Yesus itu baiknya luar biasa. Tinggal tunggu waktu aja. Koko mau kasih satu alasan, bukan satu alasan ya, beberapa alasan sebenarnya. Cuman salah satunya ini, kenapa kalian harus mengasihi Dia. Ini gambaran yang bikin Koko kalau baca kitab ini gitu, baca perikop ini di Alkitab, Koko sedih, Koko bahkan nangis gitu. Yaitu tentang bahwa ketika Tuhan Yesus di kayu salib, itu tebus kita semua, tebus dosa kita semua. Dia itu gak cuma mati di kayu salib doang loh. Dia itu Allah yang begitu besar, turun ke dunia, dikosongkan jadi manusia. Setelah jadi manusia, mati di kayu salib cuma buat tebus kita. Kalian renungkan itu. Tuhan udah tebus kita, mati di kayu salib. Dia turun dari kealahannya menjadi seorang manusia, itu udah luar biasa. Ini bahkan bukan dinolkan doang gitu, dari Allah yang luar biasa hebatnya jadi manusia. Setelah jadi manusia disalibkan, mati di kayu salib buat tebus kita. Jadi nggak punya alasan sama sekali buat kita tidak mengasihi Dia. Jadi hubungan kita sama Dia, hubungan kamu, hubungan Koko sama Tuhan, hubungan kamu sama Tuhan
itu perlu diseriusin, perlu sangat diseriusin, karena Tuhan udah sangat serius sama kita. Tuhan sangat serius sama kita. Kayak ada seorang, ini analoginya begini, ada seorang pria yang sangat serius, dia serius sama pasangannya, dia datang untuk ngelamar dan sebagainya. Tinggal kita meresponnya gimana gitu. Apa kita terlalu memposisikan kita sebagai seorang wanitanya ya. Seorang wanitanya akan memposisikan seperti apa bila seorang pria ada yang datang sebegitu seriusnya. Dia kasih mahar, bukan mahar ya, apa maksudnya, dia kasih tunjukan serius, dia datangin orang tua kita, dia sudah siapkan rumah dan sebagainya agar hidup kita nyaman dan sebagainya. Ini ada satu pribadi yaitu Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, mati di kayu salib, sudah sangat serius. Dia bilang gini, gue cinta sama lu. Buktinya apa? Aku mati di kayu salib. Itu bukti keseriusan gue nih, kata Tuhan. Lu berani bayar gak? Berapa? Gue udah serius banget sama lu nih. Kitanya manusia kadang ngeresponinnya nggak bener gitu. Kita nganggep kita nggak serius sama Tuhan. Padahal Tuhan udah serius banget sama kita. Dia tunjukkan keseriusannya dengan mati di kayu salib. Dia turun ke bumi buat tebus kita punya dosa. Kalau nggak kita binasa semuanya. Ini ya, kadang itu kita suka kurang ajar. Tuhan udah sayang sama kita. Tuhan udah serius banget sama kita. Tuhan udah cinta kita sedemikian rupa. Cuman kadang kita yang nggak cinta sama dia. Nah, kalian tau nggak lagu ini yang selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Dia yang maha tahu gitu kan. Dia yang maha tahu. Dan melihat hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Biarpun kita pendeta, singer, WL dan sebagainya ngebohongin orang dengan kesannya mencintai dia atau seolah-olah baik di depan umum, di depan orang mengasihi dia. Cuman kita nggak bisa bohongin pribadi yang kita kayaknya cinta gitu. Kita nggak bisa bohongin sama sekali. Kita harus kita nggak, yang ngeklaim kalau kita sayang sama dia itu bukan kita. Yang ngeklaim itu dia, Tuhan yang confirm, Tuhan yang konfirmasi bahwa bener nggak kita mencintai dia. Makanya kita harus rela Tuhan untuk selidiki kita, selidiki aku Tuhan, buka hatiku, apakah benar aku sayang sama engkau apa enggak. Jadi jangan kita cuma bilang Tuhan aku mengasihi, Tuhan bilang enggak sama sekali. Jangan sampai kita ketika bilang Tuhan aku mengasihimu, aku mencintaimu Tuhan, aku mau lebih lagi mengasihimu, cuman Tuhan bilang enggak, aku ketika aku buka hatimu, aku koreksi semua gaya hidupmu, perkataanmu dan sebagainya, kau gak mencerminkan aku mencintaimu. Makanya kalau kita bilang kita mengasihi dia, itu confirm jangan kita gak boleh konfirmasi bahwa kita mengasihi dia, tapi harus Tuhan sendiri yang konfirmasi bahwa kita bener gak sayang sama Tuhan, bener gak kita mengasihi dia. Makanya kita harus rela bahwa kita buka hati kita untuk Tuhan periksa. Hubungan kita sama Tuhan itu bukan hubungan seorang hamba sama Tuhannya, bukan sekedar itu doang. Itu agama lain. Tuhan mengajarkan bahwa kita memiliki hubungan khusus, hubungan sebagai anak sama bapaknya, hubungan antara kita sama Tuhan sama saudara. Tuhan menjadikan kita saudaranya, dan Tuhan kita jadi mempelai Kristus. Seperti itu. Kita harus kita harus mengasihi dia sedemikian rupanya, nggak bisa enggak. Itu udah harga matinya orang Kristen. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang pertama dan yang utama dari isi Alkitab adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal jiwamu, dan segenap akal budimu. Itu udah harga matinya orang Kristen. Dengan segenap, bukan separoh. Oke? Dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu, dengan segenap jiwamu. Udah harga mati. Dan Tuhan juga kasih perumpamaan di Matius tentang seorang yang ingin seorang ingin ikut dengan seorang yang ingin ikut Kristus. Dia bikin perumpamaan seperti ini. Kamu mau ikut aku?
hitung dulu anggarannya. Karena ikut aku berat. Jadi jangan jadi Kristen nggak cuman seolah-olah hubungan kita baca Alkitab, kita percaya Tuhan Yesus adalah Tuhan, hubungan yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat dan that's it, kelar gitu. Enggak. Hubungan diriku, dirimu dan dirinya tentang soal hubungan seberapa intim kita sama dia, seberapa kita mengasihi dia. Contohnya banyak kok. Indikatornya bahwa kamu kasih mencintai Tuhan apa tidak gitu. Salah satunya bahwa kita tidak melakukan dosa, itu salah satu contoh bahwa kita mengasihi dia. Kita buka satu ayat penutup deh, yang terakhir. Di 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. 1 Petrus 1 ayat 14 sampai ke-17. Ini ayat terakhir ya. Kita baca sama-sama. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada kebodohanmu. Ini kita mungkin kita pasti ada momen-momen di mana dalam hidup kita ada kebodohan, ada waktu kebodohan. Entah kita lagi dalam keadaan terpepet, gak punya uang, akhirnya kita mencuri dan sebagainya, atau kita ada hormon-hormon tertentu yang membuat kita agak nafsu melihat lawan jenis dan sebagainya. Maka dia ini mengatakan bahwa dan jangan turuti hawa nafsumu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Jadi kita harus tetap kontrol diri kita ya. Terus ayat yang ke-15, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, Dia nggak memandang muka, Dia nggak akan lihat you Kristen apa bukan, gereja di mana, sinode mana dan sebagainya. Dia nggak pandang muka. Kita lanjut lagi, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ini udah final. Tadi kita baca di Matius 6 ayat 24 bahwa tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Dan di 1 Petrus 1 ayat 14 mengatakan bahwa hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Terus ada yang mengatakan bahwa jika kamu sebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan. Ketakutan di sini bukan takut bukan takut ngeri atau takut gimana. Tapi takut di sini adalah lebih ke respect, menghormati. Jadi ini udah perintah bahwa hormati Tuhan. Kalau kamu sayang sama Dia, kamu hormati Dia. Dengan cara apa? Gak berbuat dosa. Dengan cara gak berbuat dosa, itu mau gak mau, kita akan lebih mengasihi Dia. Karena hal yang membuat kita tidak mengasihi Dia atau kurang mengasihi Dia adalah dosa. Maka tema dari topik hari ini, diriku, dirimu, dan dirinya, itu perlu dipertanyakan seberapa seriusnya kita sama Dia, seberapa sayangnya kita sama Dia. Dia udah serius banget sama kita, Dia udah sayang banget sama kita. Tinggal kitanya gimana, tinggal akunya gimana, tinggal kamunya gimana. Itu aja sharing dari Koko. Koko cuma mau bilang kita sama-sama untuk serius sama Dia, kita sama-sama untuk mengasihi Dia lebih lagi. Udah itu aja. Kita gak usah pikirin macam-macam di dunia ini. Kita cuma perlu pikirin bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan lebih lagi. Kita cuma perlu pikirin bagaimana kita gak ngelakuin dosa. Kita pikirin bagaimana kita bisa taklukin hawa nafsu kita taklukin kebodohan kita yang bikin kita gak berkenan di hadapan Tuhan. Cuma itu doang udah. Sisanya pasrah hidup, entah putus pacar, entah apa segala macam, gak usah terlalu dipikirin. Hidup yang penting bertanggung jawab, udah cukup itu aja. Hidup bertanggung jawab, hidup yang beres. Sisanya pikirin tentang bagaimana kita bisa mengasihi Dia. Itu aja sharing dari Koko. Kita bisa dalam doa dulu ya, untuk tutup sharing ini. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, dan selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini Tuhan. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti-Mu, dan kami bersyukur kami memiliki Allah yang begitu sabar sama kami Tuhan.
Allah yang begitu mengasihi. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Kehormatan ku